Langsung mulai be ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kita Audit IT di pertemuan 14, di mana membahas tentang studi kasus Audit IT. Nah, di sini ada studi kasus Audit IT. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan website sekolah penunjang KBM masa pandemi. Di mana website sekolah sekarang ini menjadi tren di dunia pendidikan, dan website sekolah mendapatkan perhatian tanggapan yang sangat bagus dari berbagai pihak, baik itu dari tenaga kependidikan, siswa, dan juga masyarakat, serta keberadaan website sekolah pada saat ini memang sangat penting. Ya, mengingat masa pandemi saat ini kan semua itu harus online, jadi sehingga mau tidak mau, harus tidak harus, wajib tidak wajib, semua itu menggunakan media online. Jadi, Ini tidak pakai slide robot PPT. oh iya, bentar-bentar. Nih, pembangunan website sekolah penunjang KBM masa pandemi. Nah, di mana tadi kan di masa pandemi sekarang ini kan mau tidak mau semuanya tuh harus online. Jadi, sehingga sekolah manapun tidak hanya di Kota Lubuk Linggau, bahkan di seluruh Indonesia itu juga harus online. Baik menggunakan e-learning atau classroom, atau mereka membuat sendiri website untuk penunjang pembelajaran mereka. Di sini saya mengambil contoh satu model Lubuk Linggau, mereka membuat website. Namun website mereka ini ternyata sebelum-sebelumnya ini jarang aktif. Aktifnya itu pada saat mau penerimaan siswa baru aja. Jadi baru dibuka nih websitenya untuk penerimaan siswa baru, baru dibuka syarat-syaratnya, kemudian baru update-update prestasi di sekolahnya. Dan ternyata ini nih tidak efektif untuk masa pandemi. Bagaimana sih cara orang tua dari siswa tersebut bisa memantau pembelajaran anaknya selama masa pandemi? Maka dari itu kemarin sempat komunikasi juga sama salah satu admin di sekolahnya, Pak Dedi. Mungkin ada yang dari alumni itu kan tahu. Nah, jadi sempat berkomunikasi ngapo tidak website ini nih tetap diaktifin, meskipun tidak hanya pada saat penerimaan siswa baru, apalagi kan masa pandemi seperti ini. Mau tahu nih bagaimana sih prestasi di sekolah itu selama pandemi, apakah vakum, apakah bagaimana, terus kemudian siswanya tuh cara belajarnya gimana, kemudian kegiatan-kegiatan selama masa pandeminya nih apa saja, apakah anaknya ini aktif di sekolah selama masa pandemi atau tidak, sehingga diperlukannya website sekolah ini untuk penunjang KBM masa pandemi. Nah, tujuan penelitian di sini adalah membantu KBM atau kegiatan belajar mengajar di satu model Lubuk Linggau agar berjalan lancar, menjalin komunikasi dengan wali murid, dan untuk memperkenalkan satu model Lubuk Linggau ke kalangan masyarakat. Ya, mungkin di Linggau ini semua udah tahu ya satu model Lubuk Linggau, tapi tidak dengan Muratara dan Musirawas. Mereka itu pasti banyak sekali yang tidak tahu tentang sekolah ini. Jadi dengan adanya website ini, orang-orang di luar kota Lubuk Linggau itu bisa membuka website satu model Lubuk Linggau ini, mencari tahu informasi sekolah ini, dan mencari tahu kualitas dan akreditasi dari sekolah ini hanya dengan menggunakan website. Kemudian, berdasarkan dari latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan tentang bagaimana merancang sekaligus membangun website satu model Lubuk Linggau yang akan membantu pengolahan data guru, kemudian data siswanya, dan data nilai, data mata pelajaran, serta data prestasi yang telah didapat oleh satu. Dan ada beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain mengembangkan website sekolah dengan menggunakan framework Bootstrap. Nah, framework Bootstrap ini nanti akan dibahas, ada di slide nanti bakal dibahas tersendiri. Kemudian memberikan sarana dan kemudahan untuk guru dan siswa dalam mengetahui informasi. Yap, dengan website ini maka akan memberikan sarana dan kemudahan baik itu untuk guru dan siswa untuk mengetahui ada kegiatan apa saja. Kemudian kalender satu ini setiap
tahunnya setiap semesternya itu bagaimana, apakah di tanggal sekian ini untuk mid, apakah di tanggal sekian untuk UAS, atau ada kegiatan mansakap, kegiatan dan lain-lain. Jadi dengan website ini bisa menampung semua informasi di Man1. Kemudian membantu masyarakat memperoleh informasi sekolah secara lengkap melalui website ini. Yap, di website ini tersendiri sudah ada berita, sudah ada apa tuh kayak liputannya. Jadi semua kegiatan, semua prestasi semua sudah ada di website ini. Baik mau dalam bentuk berita atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk liputan. Kemudian meningkatkan kegunaan usability website tersebut dan sesuai dengan karakteristik usability yaitu learnability, efficiency, satisfaction, memorability, dan error. Di sini maksudnya dimana kemampuan dari website itu dia mampu terus belajar, kemudian harus efisien dan kemudian mementingkan kepuasan untuk penggunanya, kemudian daya ingatnya atau sebagai kesannya dan kesalahan. Di sini maksudnya learnability yaitu kemampuan belajar. Jadi setiap website itu tidak semuanya sempurna, di mana dia harus terus melakukan update, melakukan pembelajaran. Oh, ternyata di website kita ada kurang ini nih. Mau bulan depan ada perubahan nih. Ternyata ini jangan dipakai nih. Nah, sehingga ada namanya learnability, itu kemampuan belajar. Jadi kita belajar dari kesalahan dan kita akan update untuk kedepannya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi di sini maksudnya tepat, sesuai dengan sasaran. Jadi website kita itu sudah pas tidak, sudah sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan. Misal kita ingin website kita nih tentang sekolah ini, ketika kita buka, oh ternyata kok dia ngebahasnya malah tentang SMA 1. Berarti website kita nih tidak efisien dong, tidak tepat sasaran dong. Kita buka pengennya buat website Man1, ternyata isi dalam website tersebut tentang SMA 1. Wah, ternyata tidak efisien. Nah, jadi kita harus efisien tuh, harus tepat. Apa yang kita inginkan, kita curahkan ke dalam website kita tersebut. Kemudian kepuasan. Yap, setiap website itu pasti memikirkan kepuasan untuk para penggunanya. Untuk apa kita buat website susah-susah tapi tidak dimengerti oleh penggunanya. Jadi kita harus buat website itu yang jelas dan juga user friendly, dimana tanpa kita ajarkan dengan tampilan home-nya itu atau berandanya itu sudah dimengerti oleh si pengguna. Kemudian memorability, daya ingat, sehingga ketika kita sudah memberikan kepuasan website kepada masyarakat atau kepada pengguna, mereka ada menjadi daya ingat. Oh, ternyata ada kesannya nih di website ini, ternyata lengkap, kemudian mudah cara menggunainnya, dan juga informasi-informasinya lengkap, tidak ribet, sehingga itu menjadi nilai plus untuk kita sebagai pembuat website. Dan kemudian kesalahan tadi balik lagi hampir sama dengan si learnability. Dengan adanya kesalahan itu menjadi pembelajaran kita ke depannya agar website ini kita update menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ya balik lagi membantu mempromosikan Man1. Dimana kan tidak semua di luar kota Lubuk Linggau ini tahu tentang sekolah ini. Jadi dengan adanya website ini bisa membantu orang-orang di luar itu lebih mengetahui kualitas dan kuantitas dari Man1. Kemudian website Man1 mempermudah akses informasi bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat untuk mengetahui informasi sekolah. Yap, yang kataku tadi ada kalender sekolahnya, tanggal berapa UAS, tanggal berapa MIT, kemudian ada kegiatan apa di bulan ini, ada acara apa ada acara bulan bahasa, apa ada acara mansakap. Nah, jadi dengan adanya website ini kita tuh lebih paham kegiatan-kegiatan di sekolah tuh ada acara apa baik. Kemudian, nah ada manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Pastinya bagi Man1 sebagai media promosi untuk sekolah tersebut agar lebih dikenal di kalangan masyarakat dan mendapatkan akreditasi. Mungkin untuk akreditasi sudah didapatkan kan, dan bisa menjadi mempertahankan akreditasi. Kemudian bagi guru dan siswa itu sebagai bahan masukan rancangan sistem informasi yang berbasiskan komputer melalui sistem online, sehingga mampu memberikan efisiensi serta efektivitas pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data akademik. Di sini maksudnya
eh, masukkan itu guru dan siswa ini menjadi objek utama di dalam website tersebut, sehingga kan bahan masukan rancangan. Nah, jadi di situ tuh guru dan siswa ini menjadi objek utama untuk membuat website. Kan website itu kan berbasiskan komputer melalui sistem online, sehingga memberikan efisiensi eh, cepat dan tepat pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data akademik. Baik tadi data prestasi guru, ada misalnya kan prestasi guru kan bisa Satya Lencana atau guru terbaik, guru terfavorit. Nah, di situ bisa diinformasikan. Kemudian untuk siswanya bisa prestasi siswa, ternyata dia lulus KSN tingkat nasional, internasional dan lain-lain. Sehingga untuk di dalam website itu menjadi pusat utama civitas itu tuh adalah guru dan siswa. Kemudian tools aplikasi yang digunakan. Nah, ini yang tadi Bootstrap kata aku dibahas di lain slide. Nah, Bootstrap di sini adalah paket instalasi siap pakai untuk membuat front end sebuah website. Bisa dikatakan Bootstrap adalah template desain web dengan fitur plus. Bootstrap diciptakan untuk mempermudah proses desain web bagi berbagai tingkat pengguna, mulai dari level pemula hingga yang sudah berpengalaman. Cukup bermodalkan pengetahuan dasar mengenai HTML dan CSS. Anda pun siap menggunakan Bootstrap. Nah, kan ada yang dibahas, bahkan ada beberapa framework, ada yang TOGAF, ada yang ITME, ITIL kayak gitu kan. Tapi di sini bahas Bootstrap. Bootstrap ini lebih ke penggunaan web, di mana dalam Bootstrap ini dia adalah paket aplikasi yang di dalamnya itu membahasnya tentang HTML dan CSS. Dimana kita belajar di semester 3 kan, HTML dan CSS ini adalah suatu rangkaian untuk membuat website. Di HTML kita kemarin contoh codingnya itu kan ada yang untuk halaman depan, sedangkan CSS itu untuk login kan, ada kan yang kayak index HTML, kemudian style CSS. Nah, ternyata dua hal berkaitan ini nih itu termasuk di dalam framework Bootstrap. Kemudian PHP. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web, website atau blog atau aplikasi web. MySQL merupakan software RDMS atau Resource Database Management System. Kemarin kan sudah dibahas oleh 3 teman kita kan, dari Ray, Zuli, dan Yuli. Nah, jadi sudah paham belum tentang RDMS itu bagaimana kita memanajemen database kita. Kemudian yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user, dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan. Nah, kalau PHP ini dia lebih ke bahasa pemrogramannya. Sedangkan MySQL itu dia adalah perangkat lunak yang mengatur serta memanajemen sistem basis data. Nah, contohnya kan kalau PHP tuh dia lebih ke datanya. Misalkan ada kayak kita bikin yang di semester 3 itu sama Pak Asep, itu ada jenis datanya PHP kan. Kemudian ada jenis datanya nih HTML, CSS. Nah, sedangkan MySQL ini dia lebih ke perangkat lunaknya. Kayak contoh tuh kemarin kita sama Pak Joni yang bahas tentang CMD. Kemudian sama Pak Asep di semester 2 atau 3 itu bahas tentang yang kita nganui data varchar, char tapi menggunakan exam. Nah, jadi tahu perbedaannya kalau PHP itu lebih ke jenis datanya, kalau MySQL itu adalah perangkat lunak yang memanajemen sistem basis data. Exam adalah salah satu paket installer yang berisi Apache yang merupakan web server tempat menyimpan file-file yang diperlukan website, dan PHP-MyAdmin sebagai aplikasi yang digunakan untuk perancangan database MySQL. Otomatis teman-teman sudah tahu juga kan exam ini gunanya untuk apa, terus cara bukanya cak mano. Nah, exam ini adalah tempat paket installer untuk menyimpan file-file. Ingat kan kita sudah bikin coding di Notepad plus kalau nggak salah kan. Kemudian kita nyimpannya di mana? Di exam, di local disk yang C kan. Kemudian ketika kita membuka hasil coding kita tadi, kita buka di Google, tapi dengan cara kita aktifin dulu examnya.
Kemudian kita buka di Google yang localhost phpMyAdmin atau localhost tempat penyimpanan website kita tadi. Pas kita buka, kita klik pull, munculkan hasil codingan kita kemarin. Ternyata di codingan kita itu gambarnya tidak muncul. Wah, berarti ada yang salah nih dengan coding kita. Kemudian Dreamweaver. Kalau ada teman-teman yang males nih sama coding, salah titik B, salah. Nah, bisa aku anjurkan dengan menggunakan Dreamweaver. Meskipun aku belum pernah membuat suatu web yang berhasil dengan Dreamweaver, tapi sudah pernah coba-coba. Dreamweaver ini merupakan suatu perangkat lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu website dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudahan dalam penggunanya. Dreamweaver ini nih, kalau kalian yang suka ngedit kayak Ray, Malik, Sanjaya kan hobi ngedit. Nah, cukup kalian edit di depannya ini mau apa tuh untuk header yang kayak gimana nih websitenya. Terus kemudian bagian sini nak cak mano, bagian sini nak cak mano, tengahnya nak dicak manoin. Nah, jadi setelah kalian edit, kalian udah usah mikir codingnya, karena codingnya langsung keluar di dalam Dreamweaver inilah. Jadi kalian cuma fokus untuk ngedit bae. Nah, metode penelitian atau metode pengumpulan datanya otomatis dari observasi. Dicari tahu dulu ngapa aku ngambil studi kasus ini, kemudian wawancarai guru, kemudian dokumentasinya. Pastinya aku buka websitenya, aku cari tahu ternyata di halaman depannya ini bagaimana, kemudian aku screen dan aku menjadikan studi pustaka. Studi pustakanya ini aku cari dari beberapa jurnal dan juga dari YouTube. Kemudian metode pengembangan. Di sini adalah sistem metode pengembangan. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode air terjun atau waterfall. Ada 6 tahapan dalam metode waterfall, yaitu rekrutmen, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Untuk waterfall kan sudah dibahas di MK Interaksi Manusia dan Komputer di semester 2. Di sini hanya mengingatkan lagi, ada 6 metode tahapannya, yaitu pertama rekrutmen. Kita rekrut dulu, kita cari-cari nih. Kita buat dulu rencana, kita pengennya tuh website kita nih nak cak mano, nak modelnya cak mano. Pokoknya buat dulu di otak kita tuh rencana website kita tuh bakal naknya ke depannya nak cak mano. Kemudian kita analisis. Dari yang ada di otak kita tadi tuh kita analisis. Bagus dak yo kalau ini cak ini, terus berguna dak yo? Apakah dia user friendly dak yo? Apakah menguntungkan atau tidak yo? Nah, misalnya ketika analisis kita tuh, oh ternyata ini nih sudah bagus nih, udah bener nih yang di otak aku nih, udah bakalan maju nih ke depannya. Kemudian kita mulai rancang, kita mulai desain. Nah, kita rancang, mulai kita bikin, kita tahapi dulu. Misalnya kalau yang ndak hobi, ndak pacak ngedit, kita buat dulu nih koreannya di buku. Kita pengennya gambarnya cek ini. Kemudian pengen websitenya tuh ada love-nya, ada kupu-kupunya, ada atau gimana nya. Kemudian aku nak masukin foto si Anu, aku nak masukin data si Anu. Nah, terserah di kamu kan, sudah karena kamu yang mendesain. Kemudian coding. Nah, kalau yang kawan-kawan tidak mau coding, ini tidak usah, tidak apa-apa. Balik lagi ke desain tapi menggunakan Dreamweaver. Tapi kalau teman-teman yang hobi nih ngoding, aku ndak pacak ngedit, aku hobi ngoding, aku nih hobi ngutak-ngatik bahasa pemrograman tuh. Aku lebih suka kayak ada salah tuh ternyata nantang ke aku, apa sih yang salah. Nah, kalian buat codingnya. Kemudian testing. Setelah jadi websitenya nih, kalian coba berjalan atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai, sudah berjalan, lakukan maintenance, lakukan pemeliharaan. Nah, kalau misalnya ada yang kurang nih di website yang aku bikin, wah aku tambahin nih, atau ada yang salah aku rubah nih ke depannya, ternyata ada update nih, tahun depan ada yang gini. Nah, lakukan update juga, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian hasil dan pembahasan. Analisa sistem yang berjalan merupakan suatu tahap pemahaman proses yang bertujuan untuk mengetahui proses apa saja yang terlibat di dalam sistem, bagaimana kerja dari setiap proses yang terlibat di dalam sistem, dan hubungan suatu proses yang terlibat di dalam sistem, dan hubungan suatu proses dengan proses lainnya,
Dari pemahaman proses tersebut, maka dilakukan suatu evaluasi dan usulan terhadap sistem yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, proses apa saja sih yang terlibat di dalam sistem. Dia nih hubungannya cak mano, kan bagaimana kerja dari cara kerjanya. Kalau kita ketik login, muncul dah dia untuk login. Jangan kita ketik login munculnya malah home, malah beranda, kemudian bagaimana kerja dari setiap proses yang terlibat dan hubungannya tuh terlibat di dalam sistem, kemudian hubungan proses dengan proses lainnya, kan kayak misal berawal dari login, kita klik nama terus username dan password kan. Kemudian hubungannya dengan proses lagi kan, ketika kita klik jalan ndak dia nih, wah ternyata tidak jalan, berarti ada yang salah dari sistem kita. Kemudian evaluasi sistem yang sedang berjalan. Evaluasi sistem pengolahan data siswa, guru, dan karyawan memang sudah menggunakan website sebelumnya, hanya saja sering vakum kan dan aktif saat penerimaan siswa baru saja. Sehingga dengan adanya penelitian ini untuk mengembangkan kegunaan dari website sekolah itu sendiri. Nah, kemudian ini implementasi dan pengujian sistem. Implementasi perangkat lunak untuk mendukung sistem yang diusulkan berjalan dengan optimal. Dibutuhkan software pengolahan data, adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pembuatan website sekolah ini sebagai berikut. Sistem operasi atau Windows. Pasti pertama-tama sebelum kita buka atau yang lain-lainnya tuh, kita pasti buka SO dulu, operasinya dulu, Windowsnya dulu. Kayak Dreamweaver itu termasuk juga di dalam Windows, dia termasuk dalam Office, termasuk dalam aplikasi Office gitu kan, software Office. Kemudian pembuatan basis data kayak yang kemarin dibahas kan, kita buat dulu basis datanya. Misal untuk login kita buat nih nama ini ternyata char. Kemudian tepat tanggal lahir dari si adminnya nih pakai date, alamat pakai varchar. Ini pakai integer. Nah, jadi kita buat basis data. Kalau yang tidak paham CMD, ada jalan lain pakai exam kan. Exam kan tidak perlu coding-coding, tidak perlu pakai drop, tidak usah pakai delete. Langsung kita klik tambah, kemudian langsung kita masukin. Kan kemana sudah dibahas sama Pak Asep juga kan. Kemudian kesimpulannya, nah, meningkatkan layanan informasi dari tugas ini kan pasti mempermudah akses informasi bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat untuk mengetahui informasi sekolah. Kemudian sistem informasi yang dibuat ini mempermudah dalam melakukan proses pengolahan data, dan dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu admin dalam pengontrolan data informasi. Ini contoh websitenya. Nah kan, ada home, news, berita nih kan, ada profilnya, ada e-learning untuk mereka belajarnya. Ternyata mereka website dan e-learningnya ini berbeda, tapi ternyata link e-learningnya mereka masukin di dalam website mereka ini. Jadi mereka kayak kita bahkan kemarin kan, kalau kita kan bahkan lebih sulit kan, dikirim di dalam grup. Nah kalau ini cukup buka di websitenya, sudah ada link e-learningnya, kemudian ada galeri kegiatannya. Di sini ada eskul apa baik, ada info-infonya, kemudian nah ada library-nya, jadi tidak perlu ke perpus sekolah, ada e-booknya nih bisa dibuka. Kemudian nah ini informasi PDB ini adalah penerimaan siswa baru. Kemudian nih yang kata aku tadi, ada berita-berita sekolah, ada profil kepala sekolahnya. Kemudian nah ada yang kata aku tadi itu kan, info-info penerimaan siapa baik sih yang alumni terus siswa-siswa man satu nih yang keterima bidik misi, yang keterima SPAN PTKIN, yang keterima SNMPTN, kemudian pengumuman kelulusannya. Dan di sini kan ada profil-profil kan, foto-foto, ada kegiatan dan lain-lain. Kemudian di sini ada dalam bentuk liputan. Dari sini ada yang ingin ditanya teman-teman? Halo? Halo? Ada yang ingin ditanya? Halo?
Ada yang ingin ditanya dari materi ini? Amin, nak nanya dah Amin. Sanjaya. Dah kate dah mau jadi CD nah. Ramona, Sigit. Tak masuk room. Nah, Abdurrahman Sanjaya, Amin, Ramona, Sigit yang masuk room nih. Mirip sekolah kau dengan sekolah aku nih. Apa? Sekolah kau cak mirip dengan sekolah aku. Kau Nero sekolahku berarti. Kau nih promosi marketing berarti. Enggak lah. Nyari yang muda lah, nyari yang pacak diwawancara. Ini Rey, Sarah, maaf ini Sally. Ya. Ini kan temanya tentang studi kasus. Audit IT. Iya. Ya, udah audit IT. Ini tadi kan Sally mengambil contoh Website. website. Mm-mm. Nah, gambarannya itu apakah Sally mengaudit atau hanya cuman untuk pengenalannya saja, Sel? Mengaudit. Sebelumnya kan website ini ternyata cuman aktifnya tuh pada saat penerimaan siswa baru kan. Nah, aku audit, ternyata aku ngehubungin dari adminnya nih, ada guru salah satu di sana. Ngapa udah kita kembangkan? Nah, ternyata bener selama pandemi kemarin tuh baru dikembangkan tuh, ada yang kata aku tadi tuh dicantumin link e-learningnya, kemudian beritanya baru update, kemudian link liputannya baru diupdate. Nah, jadi itu menjadi audit. Ternyata sebelumnya tuh websitenya ini yang jarang aktif, aku audit nih, aku kasih masukan, ternyata harus diaktifkan dan menggunakan framework Bootstrap tadi kata aku. Ada gambarannya enggak, ini Sally, untuk akses apakah contoh offline-nya atau ke online-nya? Oh, nih. Bentar. Karena tadi kan cuma sebatas gambar. Ya, ini nih. Nah. Kan? Sini ada berita nih. Nah, bisa dibaca berita kan. Nah, ternyata penulisnya nih Yesi dan Pak Dedi. Ini untuk beritanya. Ini kan ada tentang kepala sekolahnya, nah kan. Nah, kan ada berita-berita, kan ada bidik misi, SPAN PTKIN. Nah, karena belum aku ngetik bidik misi SPAN PTKIN SNMPTN kan, belum buka nih kampus, error. Tapi kalau lah buka, dia pasti pas kita ketik ini muncul kalau mereka lagi pembukaan info tentang SPAN PTKIN, SNMPTN. Karena sekarang juga dari Kemendikbudnya belum buka kan, jadi belum. Kemudian nih kan acara nih, ada Mansat Trade Fair nih. Nah, kan? Dan ada acara pembelajaran melalui Papeja. Nah, ini untuk apa tuh, untuk albumnya lah ya, untuk galeri. Nah, ini untuk liputan nih. Ya? Contoh website lah jadi lah bagus kan, lah bisa diakses. Ya. Itu enggak misalnya studi kasus kau tuh contoh websitenya ada yang error. Nah, cak mana cara ngauditnya? Di audit pakai aplikasi yang kau tampil ke beberapa tadi gitu lah. Bisa kalau error tuh balik lagi ke adminnya dia. Cuman adminnya yang bisa ngelola. Terakhir ini dah ada materi tentang contoh ngauditnya dah. Dakate contoh ngaudit, dia tuh lebih ke studi kasus. Aku di sini kan tentang pengembangannya studi kasus loh. Aku kembangi websitenya, cek tuh nah. Berarti kan tidak perlu dikembangi kan, website ini lah bisa diakses.
Iya, memanglah bisa akses, tapi sebelumnya kan tidak aktif, tidak kata ini, cuman ada di informasi PPDB be nih. Nah, baru muncul ininya be. Di bawah-bawah nih dia udah update tentang kegiatan-kegiatan sekolah nih. Nah, kalau ini balik lagi misalnya kata kau tadi pengembangan dengan sistem tadi itu bisa kayak contoh yang kita kemarin ini loh, kita bikin website dewek ya sama Pak Asep. Iya sih, jatuhnya kau nih nganalisis website lah jadi gitu. Nah, misalnya kau ngambil contoh website kampus kan itulah sudah bagus tuh. Kau Ya. nganalisis berarti kekurangannya kan di sana. Ya. Contoh kalau nak yang ada kekurangan yang kita bikin dewek website kita sama Pak Asep. Oh, nah itu kan materi terakhir tuh arahnya ke sana gitu. Nah, ada nggak contoh website yang ada kekurangannya dia tuh ini itu belajar audit. Yang mana dari yang aplikasi audit-audit tadi yang kau kasih contoh tuh. Ya, contoh be website yang kita bikin sama Pak Asep itu kan ada kekurangan. Ada nggak sih contoh studi kasusnya pembenaran website itu? Lah, yang Itu gitu be. misalnya kau ini tadi ngambil dari exam tuh, yang mana nih cara penggunaan exam kau audit kau. Lah, yuk contoh ya yang website yang kita bikin sama Pak Asep ada yang salah nih. Ternyata kayak ketika kita munculin fotonya tidak muncul nih. Nah, jadi kita ambil codingnya, kita edit nih codingnya tuh di exam tadi. Tidak di exam sih, exam itu tempat penyimpanan ke notepadnya atau misal kita bikin nih, ternyata di bootstrapnya tuh kayak gimana? Kayak pakai yang tadi Dreamweaver-nya gitu. Bentar kemarin tuh ada link mana ya? Bentar-bentar. Bentar aku ada link lomba kemarin lah sudah ditutup caknya. Lah sudah ngejelasin ini, lagi ngejawab pertanyaan. Lagi jawab pertanyaan, lagi nyari ini. Ya sudah, melok nanya be. Kayak dulu. Kampus. Gimana sih? Ya wes, aku tak nganu ngancani kancaku nang keuangan. Wait.
Nggak ketik lagi link yang lomba kemarin tuh. Nah contohnya be kayak dari yang kita bikin website kita dewek tuh lah, yang sama Pak Asep tuh kan, karena link itu hosting dan domainnya sudah tidak dibayar lagi, jadi sudah di ban sama Google. Jadi aku tidak bisa nyontohin dalam bentuk website yang jadinya kan. Nah contoh desain website sama Pak Asep kemarin kan, di sini nih. Nah kemudian diketik login di sini, misalnya aku bikin kan kayak gini-gini, login gagal, atau aku lupa pula codingnya nih. Wait, tunggu. Nah kayak di sini kan contoh coding aku nih. Nah di sini login serba bebas, passwordnya serba bebas, loginnya berhasil. Tapi ternyata ketika aku tadi ketik salah dia. Nah dengan ini kita bisa ngedit lagi. Ini kan menggunakan tadi aplikasi Bootstrap, CSS, HTML tadi kan bisa dibantu dengan Notepad++ nih, kita rubah nih codingnya. Atau misalnya kawan-kawan yang tidak paham tentang pakai coding, rubah detail-detail ininya nih, dak galak nih model cak ini diaudit, dirubah galo.
bisa pakai aplikasi Dreamweaver. Nah, cak mana Malik? Itu contoh website yang kita bikin dewek, jadi kita paham karena kita yang buat, kita yang paham. Ya Sel, Oi, itu audit pakai software apa? Notepad++. Ah, ya paham paham. Tapi aku ini sih penasaran sama yang software DW tadi, yang dari Adobe. Nah, Dreamweaver tuh aku tuh belum sempat sampai berhasilnya, tapi udah pernah cubo-cubo. Nah, pertanyaan aku, itu kan dari Adobe, biasanya berbayar tuh, tidak bisa kita kalau nge-crack pun itu kelas Adobe tuh bisa di ini sama dia, bisa di ban itu nah. Ya. Aku bisa itu nah kita Tapi aku kemarin dikasih link apa tuh softwarenya tuh Adobe yang ini nih tidak berbayar, dikasih sama dosen. Jadi aku udah tahu yang berbayar tuh cak mano. berarti termasuk crack. Ya mungkin. Oh, ilegal kan. Oke, aku dikasih sama dosen kemarin tuh pas nak melok lomba, tapi belum berhasil. Jadi kami mengundurkan diri. Jadi tidak pernah sampai habisnya. Kalau nak video-video cara ngunain Adobe-nya nanti untuk Dreamweaver-nya nanti aku ada beberapa di sini kalau tidak salah. Mana ya? Lebih simpel kemana sih yang proses audit, pakai XM apa DW tadi apa ikut tadi? Tergantung di kamu hobinya mana. Kayak Cak, aku yakin Renaldi Sanjaya ada hobi sama coding. Males nengok yang codingan ribet cak ini, salah titik, salah galau. Jamin ndak hobi sama yang cak ini. Dia hobinya ngedit. Sudah pakai aplikasi Dreamweaver tadi, tinggal edit. Nak cak mano, nak di sininya apa, di sininya apa, di sininya apa, sudah jadi. Bawahnya langsung coding, langsung copy paste, beli hosting domain, selesai. Jadi dia codingnya tuh dibuatin dewek oleh Dreamweaver, bukan kita yang buat. Ada ini apa namanya tuh risetnya. Tapi kalau ini kalau pengendalian audit IT itu jatuhnya itu bukan ke program. Kalau dia ke program itu biasanya itu kita jadinya ke programmer jatuhnya. Cuman kalau audit IT kan pengendalian. Iya. Itu balik lagi audit tuh kan tukang yang ngeceknya, tukang yang ngomong-ngomonginnya. Balik lagi yang ngerjain tetap si program. Audit ini kan kayak kata Pak kemarin kan, ambil misal dari kampus kita, pengen ngaudit AMS. Dia ngambil datanya sama Pak Satria, sama bagian akademik, data-datanya. Kemudian dia buka AMS. Ternyata wah tidak sesuai nih. Dibalikin lagi sama si programmer. Ngapo data yang dari Pak Satria, dari yang Pak yang di akademik tidak sesuai dengan AMS, dibalikin lagi sama pemrogramer yang ngerjain audit nih tugasnya cuma ngecek dan meneliti serta dia tuh pokoknya tugas itu ngecek lah udah sesuai apa belum tugas audit nih, bukan audit yang turun tangan. Jadi pencapaiannya kan ini kan untuk menerapkan. Kalau di Ya. pertemuan 14 kan mahasiswa mampu menerapkan audit IT. Mm. Penerapannya apakah cuma hanya sekedar mengecek itu aja program itu kesalahan atau segala macam? Ya, jadi maksudnya penerapannya auditnya kita paham loh, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita juga mampu mengecek itu tuh sesuai dengan bukti, tidak cuma omong kosong, cek tuh diajarin ini. Jadi kita tuh biasakan dulu cari bukti dulu, baru kita buka omongan. Jadi ketika omongan kita itu tuh kita audit tuh tidak tong kosong nyaring bunyinya, karena kita sudah punya bukti. Jadi mengajarkan kita tuh untuk mengaudit atau mengecek atau membenarkan atau gimana ya bahasanya itu, tapi kita punya bukti, punya pegangan, tidak cuman ngomong-ngomong baik. Kalau ngomong-ngomong baik tanpa dasar, bahkan kita bisa jatuhkan sama mereka kan.
Cak mana Amin? Berarti waktu studi kasus yang dijelaskan tadi cuman yang dijelaskan Sally waktu tadi website tentang Ya, itu berarti cuman menganalisis websitenya. hal yang belum bisa diakses saja berarti kan untuk masalah informasi atau pengendalian Iya, heeh. itu mungkin tidak nyambung kan kalau masalah kalau kita mengauditnya sama kita menjabarkan yang hal-hal yang tidak bisa belum diakses kayak tadi kan. Kita audit ternyata, wah ternyata website ini nih belum berjalan. Cak mano oh masyarakat tuh paham dengan sekolah ini nih. Cak mano tahu dia data-data siswanya. Cak mano wali murid bisa apa tuh mengetahui proses belajar anaknya di sekolah. Nah, itu kan termasuk audit tuh. Cak mano tuh kan diaudit, dicari tahu, dicek. Ternyata di website ini nih belum. Balik lagi kita kasih saran lagi tadi seorang auditnya tuh kepada si programmernya, kita kasih saran nih seharusnya website ini nih cak ini cak ini cak ini cak ini cak itu. Nah, nyambung lah karena aku baca di jurnal ini atau jurnal cak ini. Cak mana Amin? Paham alhamdulillah cuma kalau penerapannya kami masih bingung Sel kayak mana penerapannya itu tadi. Nah, Amin kan minggu depan mirip-mirip kasusnya, jelasin Min. Nah kalau Amin mungkin minggu depan tidak bisa dikasih website mungkin lebih penerapan ke apa ke yang lainnya. Nah ya, ya penerapannya tuh lebih kayak kita paham deh gitu. Kalau menurut aku sih penerapan tuh ya lebih ke praktek gitu nah sama no cara kita nengok kesalahan atau errornya itu cara cara kita ngolahnya. Nah iya yang tadi aku tunjukin tuh lah error tadi nih nih yo di coding ini. Nah yo bentar. Nah di coding ini nih baca kan untuk login serba bebas, password serba bebas. Dia ini nah untuk loginnya username, passwordnya password, maka dia berhasil. Untuk yang ini kalau dia pakai yang lain dia loginnya gagal. Balik lagi ini. Ini website dari kita tugas kemarin itu Ya. dari studi kasus yang kau buat dari presentasi itu ada nggak kekurangan yang bisa kita terap ke apa error dari website man satu ini? Ada, Nina. Kayak contohnya ekstrakurikuler, OSIS. Dia malah kosong, ndak munculin apa-apa. Nah, cuman cek ini bae. Malah nama lengkap, email, URL. Ini seharusnya dikasih keterangan detail. Ini enggak ada Min, itu Malik. Seharusnya dia dikasih detail kayak yang FLP. Nah, di FLP dia jelas. Nah, di OSIS dia kosong. Seharusnya ini tadi tuh dia balik lagi ngaudit, dia oprek-oprek lagi ininya apa tuh codingnya, atau dia misal buatnya pakai Dreamweaver dia edit lagi, dibuat sini tambah kata-kata. Tak mana? Ya. Berita umum ada muncul kegiatan, muncul prestasi, muncul. Nah, guru dan tenaga pendidikannya kosong. Dia belum ngasih data ininya. Guru-gurunya. Sel, Oi, saat ini tuh dem di launching di domain belum? Sudah kan? sudah. Ini sudah ada .id. Berarti kan website ini belum sempurna 100%. Iya. Nah, ngapo pihak sekolah ini langsung ini launching ke domainnya? Karena balik lagi yang kata aku, sekolah ini cuman mementingkan di bagian ini Min. Itu Malik, informasi PPDB. Ini penerimaan siswa baru.
Iya, karena dia sebelumnya dari tahun juga dia tidak mementingkan yang depan, dia penting ke PPDB. Ketika dia ngeprint yang kartu daftar, kartu ini, nah kan, muncul kan, nah dia tidak menting ke yang depan ini, tidak dipenting ke sama mereka, dia penting ke yang bagian ini baik, nah cetak formulir baru bisa diakses. Nanti ke depannya ini nih masih perlu disempurnai ya. Nah iya itulah balik lagi tadi kata aku tuh tugas si audit IT nih yang ngeceknya, tapi balik lagi yang menyempurnakan itu bukan si tugas audit tapi si yang admin itu Pak Supi atau Pak Dedi. Karena kan yang megang ini bagian ini. Bagian apa tuh? Rombongan Bu Yani, Pak Dedi. Nah, Ya Pak Dedi itu kan ini titelnya apa kemarin? SPD. Ya SPD. Tapi di, Jadwal titel ini ya kan? ya, tapi dia paham. Ya tidak tidak tidak, tidak belajar ngoding gitu kemarin. Dia cuma ini be belajar ini be gitu kemarin. Iya. Tapi Pak Supi yang bagian ngeprint apa tuh weh? NISN tuh dia paham coding. Kemarin dia ngerubah coding NISN aku gara-gara NISN aku udah alat terbuka. Jadi dia minjem NISN Anggun Maci Anggun. Dirubahnya codingnya tuh. Dia paham tentang coding. Pak Supi yang duduk di depan Pak ini. Pak Patius. Lah beda ini. Ya gitu lah. Ada lagi anak-anaknya di belakang-belakang kau? Tahu enggak Pak Topi? Aku nanya Pak Topi siapa? Kenalan dulu. Amin ada anak-anaknya lagi tak? Ini ada tugasnya ya di akhir, cuman suruh ngerangkum be dikit. Nah, sana ada lagi nak nanya dak, Re? Nak nanya dak, Re? Siapa lagi? Yuli, Sanjaya, Mona, Sigit, Amin. Cukup? Tutup ya? Tutup dak? Ada tutup. Ya, tutup berarti. Mungkin ini sajalah pembahasan dari materi pertemuan ke-14. Apabila ada kesalahan atau kurang difahami, minggu depan kita bisa konsultasi lagi sama Pak Satria. Mungkin ada kesalahan dalam kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.